Gamanya hampir ngeblok semua gelombang otak lainnya. Hai guys, balik lagi di episode Brainology kali ini. Jadi di percobaan kali ini aku mau ngebuktiin nih, ada yang bilang perasaan kita bisa mempengaruhi gelombang otak. Menarik banget kan bahasannya? Dan kali ini aku nggak sendiri, aku kali ini bareng Mas Faisal. Jadi kita mau ngelakuin percobaan ini dengan alat yang namanya Muse alias EEG. Nah, kita mau ngelihat gelombang otak kalau misalkan di perasaan-perasaan tertentu. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi uniknya adalah ternyata kalau kamu pikirin, otak kita itu tidak berpikir sendiri loh. Otak kita itu berpikir atau memikirkan sesuatu berdasarkan perasaan kita. Jadi tergantung perasaan kamu seperti apa, maka dari itu baru otaknya berpikir. Tapi kalau kamu memberikan aku kata-kata yang sangat indah, yang mungkin Mas Faisal ganteng, atau mungkin Mas Faisal pinter, atau mungkin Mas Faisal apapun itu memberikan cara berpikir pun yang lain yang mungkin bisa merelaksasikan aku. Itu kenapa ada hipnosis di dunia ini, karena ternyata manusia ingin mempengaruhi dan kita juga ingin terpengaruhi. Itu adalah salah satu bagian dari manusia. Ya, untuk ngelakuin ini kita tes dulu pakai diriku ya. Mungkin aku coba taruh posisiku di kondisi yang state-nya rendah banget, dimana kamu hampir sedikit ngeliat warna merah. Baru dari situ kamu bisa ngomongin apapun tentang aku, dan aku akan berpikir melakukan apapun yang kamu bilang. Nanti akan aku coba masukkan ke dalam pikiranku untuk memikirkan hal-hal buruk apa yang pernah terjadi sama aku dan mengingat-ingat, dan kamu akan ngelihat efeknya di dalam sini. Kebayang ya? Nah, Mas Faisal, kali ini aku mau Mas Faisal ngebayangin lagi ada di titik paling membahagiakan di hidup Mas Faisal. Kira-kira gimana gelombang otaknya? Aku udah ngeliat ternyata perubahannya cukup drastis. Dari yang tadinya warna merahnya banyak, gelombang otak warna merah, ternyata langsung bisa berubah ke biru. Walaupun emang nggak langsung udah berubah. Oke, yang kedua adalah aku mau Mas Faisal bayangin lagi berada di titik terendah atau titik paling kelam di hidup Mas Faisal. Gimana kira-kira? Ternyata hasilnya cukup menarik banget. Gamanya hampir ngeblok semua gelombang otak lainnya. Warnanya merahnya banyak banget. Aku baru ngelihat ini kayak merinding gitu ngelihatnya ternyata. Nah, yang ketiga nih yang paling ditunggu-tunggu. Katanya kalau misalkan humor atau candaan itu adalah relaksasi bagi otak kita. Nah, aku mau Mas Faisal ngebayangin lagi berada di momen paling lucu di hidup Mas Faisal. Dan ternyata beneran kebukti kalau misalkan lagi tertawa dan lain-lain itu otak kita lebih rileks ya kalau dilihat dari brainwave ini. Yang terakhir adalah aku mau Mas Faisal bayangin lagi berada di titik paling menakutkan di hidup Mas Faisal. Kira-kira gimana bentuk otaknya? Oke, ternyata hal paling menakutkannya malah gelombang otaknya warna biru sama warna hijau nih. Ternyata hasil dari perasaan-perasaan tadi cukup menakjubkan banget buat aku karena aku nggak pernah ngeliat itu sebelumnya. Cuman yang menarik adalah gimana caranya Mas Faisal bisa nge-switch brainwave tadi dengan mudah. Pas aku nyebutin kondisi ini, ternyata Mas Faisal langsung bisa ngubah itu. Satu sisi, kalau kamu orangnya selalu overthinking dan selalu berpikir yang lain-lain, pada dasarnya kamu terus-menerus menaruh hal merah tadi di kepala kamu, sehingga kamu ngepres otak kamu gitu. Dan lucunya ternyata nggak semua orang bisa melihat ini, atau bahkan aku udah ngetes di beberapa orang yang tiap harinya ternyata dia terus-menerus menaruh hal negatif di kepalanya yang dia bawa terus-menerus setiap harinya, yang menjadikan dia tidak bisa mikir, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun yang harusnya dilakukan. Itu yang menakutkan. Nah, uniknya itu warnanya adalah hijau, birunya sedikit gitu. Ini interesting. Mungkin gak takut atau gimana nih pas di momen itu gitu? Aku coba naruh posisiku pas aku di 2020 kena COVID.
Tapi entah gimana ceritanya, entah gimana datanya mengatakan bahwa aku ternyata nggak takut, aku nggak datang, aku nggak mendapati frighten itu lagi. Karena mungkin udah pernah terjadi di aku ya, dan aku entah gimana aku nggak bisa ngebawa perasaan tersebut ke dalam hadir ke hari ini, saat ini. Hal yang kelam itu aku bawa diriku ke tahun 2017, dimana aku kayak banyak banget yang masalah-masalahku berat banget. Itu kalau aku pikirin sendiri itu masih pasti aku kayak kebawa gitu loh. Dan itu kayak nempel banget di perasaanku. Kalau tadi bahasaku diperhatiin dari tadi adalah perasaanku. Dan memori itu ingat pada saat kita naruh perasaan di dalamnya. Jadi satu sisi untuk kamu mengontrol kepala kamu, sebenarnya kamu harus mengontrol hati kamu harus mengontrol perasaan kamu. Kalau enggak, kamu akan hidup di masa lalu terus-menerus. Itu yang aku pelajari di tahun 2017, dan saat ini aku seneng banget ngedapetin EEG ini, dan aku bisa bener-bener ngetes apa yang harusnya aku tes. Yang sekarang kalau kamu lihat aku lagi santai banget, banyak birunya, karena aku lagi senang. Tadi aku udah ngomong. Lucu banget gak sih? Nah, kondisi ini kan nggak semua orang bisa ngubah brainwave-nya secara mudah. Kira-kira ada tips dan triknya nggak? Teknik ini yang akan aku bahas di dalam channel YouTube ini. Teknik-teknik ini yang akan aku bahas di dalam Instagram. Teknik-teknik ini akan aku bahas di dalam TikTok. Yang harapannya kamu juga bisa menurunkan gelombang otak kamu agar kamu bisa lebih bahagia dan juga bisa mengontrol banyak emosi agar kepala kamu nggak terlalu pusing terus-menerus dan kamu tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Salah satu teknik yang digunakan adalah melupakan, di mana masa lalu kalau kita terus ingat-ingat itu tidak menjadi masa lalu kita, itu bisa menjadi masa kini kita. Dan yang aku pun juga kaget karena aku belum pernah mencoba diarahin pikiranku kemana, dan pada saat frighten aku bingung sebenarnya yang mana yang frighten. Kayaknya itu pertanyaannya deh yang aku dapatkan, dan aku coba gue di mana ya frighten ya dulu ya. Aku mau nyari hantu di kepalaku, aku nggak pernah diganggu hantu seumur hidupku. Alhasil yang aku coba masukin adalah 2020, karena 2020 tuh nggak kelamaan 2017ku pada saat aku disikat banyak orang lah kasarnya gitu. Tapi itu yang menarik banget, dan aku ngedapetin menarik juga apa yang harus aku lakukan. Tapi kayaknya karena aku letting go ya, karena aku udah ngelepasin. Dan pada saat kamu nanya itu, aku aja bingung mau naruh fear di mana. Nah, yang paling salah satu yang aku takutkan ya di 2020. Yang mungkin saat ini di kepalaku, aku tuh kayak fearless gitu kali ya. Oke, berarti sebenarnya teknik buat ngubah brainwave ini banyak bentuknya. Banyak banget. Salah satunya adalah melupakan atau yang tadi letting go. Letting go. Nah, berarti tips dan trik cara ngubah brainwave ini bakal dibahas di yang selanjutnya. Gitu. Semuanya pasti aku coba bahas. Aku bahkan akan ngevlogin apa yang aku dapetin buat teman-teman yang nontonin semua video-video yang aku buat. Nah, sekian teman-teman percobaan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada ide menarik tentang percobaan otak lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah!